Sekawan. Hai kawan. Welcome back to our channel. Followed you into the night. Couldn't let you leave, once you leave, nothing left. Come daylight, come daylight. Jadi hari ini kita mau membahas sesuatu yang lagi viral di Twitter dan di jagat raya sosial media. Apa itu? Tentang kok bau badan sih? Nah, kayak ngono, intinya kayak ngono. Paham nggak? Paham nggak? Kok kelekmu hitam? Iya. Ya lah ngabiku ireng cak. Kelekku ireng. Pelecehan kok. Tongol itu. Tentang apa itu? Kok kamu nggak good looking sih? Nah. Mampus lo. Jadi kita mau bahas salah satu yang lagi viral, sedikit viral sih kalau menurutku, ya nggak terlalu viral banget, tentang tweetnya salah satu selebgram ya, selebgram atau ya, selebgram yang dia nge-tweet di Twitternya dia kalau udah termasuk body shaming, ya benar kan? Dan Termasuk. bullying. Termasuk body shaming dan juga bullying. Iya. Nah, sebelum masuki ke ceritanya ya, ke sebuah berita yang viral ini, kita punya tema yaitu tahu isi. Apa itu tahu isi? Tahu nggak sih? Tahu nggak sih masalah berita-berita viral yang ada di sosial media, di Twitter, di Instagram? Iya. Ini ya tadi sudah dijelaskan sama kuplek saya, sama Putra, tentang body shaming, bullying juga ya. Dan yang sekarang dibuat tren yaitu namanya polusi visual. Apa saya masuk polusi visual? asap kendaraan dia. Polusi ya, gila bahasanya berat banget sih Mbak. Ya. Menurut ente gimana sih tentang polusi visual? Bayanganmu nih. Putar dulu. Polusi visual. Akak tau kenyaan sih wong. Sombong amat. Langsung ya. Langsung. Oh, nah aku uang the point. Kalau Adek tentang polusi visual, Mungkin karena sesuatu pandangan yang menurut dia kurang baik untuk dia, mungkin tak dia. sedap di mata gitu Iya, dia mestinya individunya masing-masing. Hmm. Mungkin itu. Menurut ente? Polusi visual. A few moments later. Polusi visual kamu itu sampah berserakan itu polusi visual, Mbak. Iya, apa yang nggak sedap di mata. Kalau aku denger polusi visual tuh baru denger kemarin sih. Yang aku tahu dari mulai saya sekolah SD sampai saya sudah lulus punya anak 3 ini tuh, ya yang tak dengar cuma polusi aja, ngerti nggak sih? Polusi visual, nggak kebayang itu yang bikin kata-kata itu mau smart paling ya. Smart people. Smart people. Untungnya gak smartphone. Jadi bikin tweet di Twitter dia tentang polusi visual yang saat dia nge-gym ya, ada seseorang yang menggunakan Ngejim jadi. Ngejim gedong. Cambiku. Nah, lanjut. Jadi pas dia nge-gym ada orang ya di depannya dia itu pakai
apa sih jadi mini Sportwear, set. sportwear. Bra. Ya, Bra, sportwear. mini set nek bocah lewat hari kene iki mini set. Yo mini set. Elit. Elitan yuk. Udah ketok gemes. Ambek kata pendek gitu loh. Terus katanya dibilangin pantatnya hitam, burik, terus Bau bau badan. terus habis itu badannya juga nggak oke, kayak gitu sih menurut tweetnya seseorang selebgram itu. Nah sampai ditanggapi sama beberapa artis-artis lainnya dan juga penyanyi pada bikin tentang komenan di komen nih, intinya si mbak ini di komen di story juga, dibalas komen sama artis-artis lainnya, menjawab membahas merespon ya benar merespon tentang polusi visual. Kalau visual tadi. Nah pas aku lihat kemarin lihat ya sih kalian di Instagramnya mbaknya itu, mbak selebgramnya. Kalau aku sih di Instagramnya tuh nggak ngeliat, cuma di Twitter kok banyak banget di trending kan, sampai sempat trending soal itu. Setelah tak pelajari, tak lihat komen-komennya, ya mungkin bagi sebagian orang itu sudah menjurus ke body shaming kalau menurutku. Menurutku soalnya apa? Soalnya dia langsung ke Main fisik publik, ya main fisik terus di publik Share. kecuali dia kalau pengen mengomentari orang, mau mengasih saran atau apa, langsung aja ke orangnya, jangan dibahas di media sosial gitu. Itu nanti kan jatuhnya kayak body shaming dan juga gitu, bullying gitu. Dan menurut Islam yang aku tahu juga, kalau kita mau memberitahu seseorang tuh alangkah baiknya langsung ya, ketika ketika tidak ada orang lain. Nah, hanya berdua. bener. Tapi mungkin kemungkinan nih yang dialami selebgram ini itu dia nggak kenal si selebgram ini nggak kenal sama seorang itu. Jadi akhirnya dia nge-tweet. Sebenarnya sih gini, orang tiap orang pasti tahu ngenyek ya nggak sih? Ngenyek itu kayak menghina gitu loh. Menghina. Aku pun juga pasti pernah apaan sih ke seseorang, kalian juga pasti pernah kayak gitu. Omongnya iki. Langsung guyu kan. Cangkeme gatel nih. Saking ae kon duduk selebgram. Pak dia selebgram wis pasti dia arah tujuannya ke dia soal hitam menghina itu. Jauh-jauh lah. Viral. Dan korbannya mesti dia. Sabar ya, yang nggak pernah dihargain. Setiap orang tuh pasti pernah menghina, cuman itu tadi ya, kita nggak mungkin yang mungkin pertama karena kita nggak tersorot, bener nggak sih? Iya. Aku sih juga sering. Karena kita nggak punya platform mungkin. Benar. Ya. Pernah juga dulu bikin kayak story yang kayak marah-marah sama orang, tapi ya karena kita ini nggak ada tempat, nggak punya power untuk mengutarakan itu, akhirnya nggak kesut. Bahkan ngomong opo aja itu gak bakal ngurus. Nah ini ketepaan nih, kebetulan yang seperti itu adalah selebgram. Nggak salah sih, dia tuh penjelasannya di Instagram setelah viral Twitternya, penjelasannya intinya maksudnya nggak semuanya orang punya selera bagus, hak saya nih untuk sudut pandang saya gitu loh. Memang hak tiap orang gitu. Cuman karena dia seseorang influencer Bisa dibilang influencer. iya, selebgram itu, dan dia mengungkapkan seperti itu tuh rasanya kayak, padahal dia tuh selalu kayak gini loh, bikin sebuah motivasi untuk selalu mencintai diri sendiri. Love yourself. Iya, kayak gitu. Jadi kayak akhirnya berbanding kebalik sama Postingannya yang kemarin. Bener, kayak gitu. Aduh gimana ya? Nggak kebayang sih kalau itu terjadi sama diri saya pribadi. Kita cakar-cakar lah, baik. Intinya gini, kalau nggak suka ya udah nggak suka aja, nggak usah yang di tweet di publik sampai arah ke bawa fisik. Ya kan, nanti kan soalnya kan ada ya orang yang sensitif tingkat, maksudnya cara pandangnya kan berbeda-beda, penangkapannya kan beda-beda, ataupun ada yang gitu biasa aja, ada yang nanggapi oh aku kayak gini, yang sama kayak yang apa yang ditweetkan mbak itu, jadinya kan jadinya. takutnya malah tambah bikin drop. Intinya gini, apa namanya, orang itu berhak
punya kriteria cantik sendiri-sendiri Benar. gitu. Nah. Cantik sendiri-sendiri. Cantik menurut kamu belum tentu menurut aku. Intinya saling menghargai lah, saling empati. Toh orang yang kamu kritik atau yang kasih kamu masukan apa belum tentu juga mau seperti itu. Bisa menerima juga gitu loh. Dan kamu belum tentu tahu usahanya orang yang Benar. kamu tahu itu, yang kamu kritik itu usahanya segimana. Benar. Gak mungkin lah tiap orang itu mau nampak jelek, mau nampak itu gak mungkin. Iya, iya. Mungkin kan, tapi dia mungkin sudah usaha tapi belum Masih maksimal, berproses, masih ya. berproses. Mungkin karena terkendali ekonomi bisa jadi. Terkendala. Terkendala ekonomi bisa jadi apa? Misalkan pengen mulus apa, nggak bisa beli skincare atau apa, lebih untuk kebutuhan gitu loh, bener bisa bener jadi. banget kayak gitu. Gak mungkin lah orang nggak pengen cantik, nggak pengen ganteng, nggak mungkin. Pasti pengennya dilihat orang itu oke gitu kan. Ya itu deh. Baik apa? Saling menghargai, saling empati lah. Itu. Bener. Saling menghargai, saling empati itu betul banget. Dan memang nggak bisa dibohongin sih, definisi cantik menurut orang Indonesia itu emang harus putih, emang harus Rambut tinggi, panjang. emang harus rambut panjang, emang harus kurus. Kayak gitu itu hal yang salah sih menurut aku. Cuman ya gimana lagi, ini Indonesia, kita berada di Indonesia ya memang orangnya seperti itu. Ini pendapat kita loh. Ya, pendapat kita. Jadi buat kalian yang mungkin tidak sesuai nih definisi cantik Indonesia, udah biasa aja nggak apa-apa. Maksudnya harus menguatkan hati, iman, mental. Seperti saya ini ya, dibilang kok makin gendut, kok makin lebar aja. Ntar kalau kalian udah punya anak ya, yang namanya jangankan makan, lihat orang makan aja gemuk. Oh, susah banget, hormonnya pasti beda, hormonnya usia bener. Dan walaupun nggak melahirkan pun, kalau usia kalian nanti semakin matang, itu juga bakal lebih gampang itu ya Pak, bener nggak sih Pak? Dan ini juga bisa juga keturunan, ada juga yang memang udah usianya udah lanjut tapi dia emang turunan dari orang tuanya, dari keluarganya kecil-kecil badannya. Nikmatin aja, nggak perlu Merasa minder. Gak usah minder. dan dia berteman tuh kayak ada pembahasan yang lebih asik lah dari Iya. body shaming, dari bahas Dari bahas fisik fisik gitu. banyak banget. Kalau mau negur ya tegur pribadi aja. Iya. Dengan sopan, dengan bahasa yang bisa diterima. Kalau ada yang kurang cocok itu ya nggak harus diumbar-umbar terlalu jauh lah ya, karena apa sih, sekarang tuh sudah kondisinya lagi sensitif banget lah untuk Indonesia ya kan. Apalagi kalau kamu berbicara salah sedikit pun itu akan menjadi bumerang untuk kamu diserang banyak orang. Benar. Karena ini Indonesia benar-benar sekarang lagi kalut banget keadaannya. Berarti salah dong. Ada yang bilang apa kan? Karena dia tersangka gitu. Yang akhirnya dia nggak berani ngomong karena dia tersangka. Gini kawan. Kalau aku pribadi, kalau aku nggak cocok, tidak cocok dengan sesuai mataku atau apa, pasti diem, ya kan? Aku diem dan pasti eye contact ya pasti ya lebih kan gitu. Dan nggak pernah share gitu. Tapi kalau beda lagi itu, kalau itu temen aku atau kayak gimana pasti aku tegur, mending kamu pakai ini, mending pakai ini, kayak ini jelek deh, gini. Ini cuman antar temen aja ya. Tapi kalau untuk orang lain cuman aku pendam sendiri aja. Dan kalau untuk soal bau badan apa segala macam, kan kita bisa menghindar gitu loh. Benar. Ya kan, bisa menghindar Bisa gitu. pergi lah. Bisa pergi. Gila-gilanya ya ada orang bau lu sedep banget. Iya junjut. Nah, soalnya gini deh, ada kita lagi jalan nih, pernah ya kita lagi jalan kemudian ada yang masang gitu ya. Namanya Good morning. masang gitu lah. Langsung good morning lah, kita jauh bela aja, ngindarin lah. Gila banget. Ya kalau kan juga orangnya, kecuali nih kalau orang nggak tahu diri udah tahu kita lagi menghindar tapi ngikut aja, pasti kamu bisa ngomong, Mbak mohon maaf Mbak lagi nggak enak banget baunya Mbak di hidung saya ini Mbak gitu. Tapi kalau soal bau ya hindarin aja lah. Iya. Kalau menurutmu nggak nyaman ya udah tinggalin aja. Iya.
Intinya nggak usah dibuat-buat. Pernah banget ya. Aduh, dengan keceblosan. Oh, paham. Oke, itu sih menurut sudut pandang kita ya. Nggak tahu kalau sudut pandang kalian. Dan ya itu tadi berpendapat. Kalau banyak bilang ini pendapat dia, yang ada salahnya memang. Ya ini pendapat Ini kita. pendapat kita dan itu pendapat orang lain. Silakan dengan opini kalian, kita dengan opini kita sendiri saling menghargai. Yang penting tidak saling menjelek-jelekan aja. Yang baik diterima, yang menurutnya kurang baik ya jangan didengarkan lah. Betul. Tuh, nikmatin aja hidup itu, oke? Iya. Terus pesannya, kalau kalian nggak mau dikomentarin orang lain, jangan sekali-sekali mengomentari kehidupan orang lain. Ya kan benar kan? Iya. Kalau kamu nggak pengen kehidupanmu diusik sama orang lain, jangan pernah usik kehidupan orang lain dulu. Karena istilahnya kon nek gak jewit ya gak bakal dijewit. Iya. Itu menurut opini kita masing-masing ya. Jadi menurut kalian kayak gimana, bisa tulis komentar di bawah atau kayak gimana. Menurut aku kayak gini. Menurut aku sih si itu tuh bener gini. Boleh komen bebas. Los dol karepmu rek. Los dong. Lost doll dan lanjut lemu WhatsAppan. Ya, kalau setuju sama kita boleh di-share, boleh juga di-like juga, di komen yang baik-baik, kasih love. Terus kasih juga pertanyaan buat kita lagi. Terus mau kasih kita channel siapa lagi, monggo ya. Boleh di kolom komentar atau di Instagram Ya, kita. di bawah. Nanti kita di bawah ya. Kawan. Macam ya. Oke, baiklah sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and Tetap jaga subscribe. kesehatan, ikuti protokol pemerintah. Bye-bye. Bye. Muah.